Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali, di mana Tuhan mengizinkan saya sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Oleh karena satu dan lain hal, dalam waktu yang cukup lama saya tidak dapat hadir. Tapi hari ini dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan ini untuk sekali lagi saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Sebuah kesempatan yang indah yang Kau anugerahkan buat kami. Untuk sekali lagi datang kepadamu di momentum yang indah ini. Untuk menikmati firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dalam kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 58. Tapi sebagai pembacaan awal saya ingin membacakan buat kita ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian bunyi firman Tuhan sebagai yang awal untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu, hari ini merupakan satu hari yang sangat indah. Satu momentum yang sangat indah buat iman kita, yaitu Paskah. Dalam kesempatan ini saudara, terkait Paskah saya ingin membicarakan dua hal yang bagi saya sangat vital. Yang pertama adalah Paskah adalah sebuah tradisi iman Kristen yang sangat penting. Saudara sekalian, selama ini kita dalam merayakan Paskah, sejauh manakah kita memandang? Sejauh manakah kita merasakan bahwa Paskah itu adalah sesuatu yang sangat penting, dalam arti sangat berharga buat kita sekalian? Saudara, akankah kita berpikir Paskah itu menjadi sesuatu yang sekedar sebuah tradisi biasa saja yang tidak vital? Oh saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Paskah ini merupakan suatu tradisi iman Kristen yang sangat penting. Mari kita lihat ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sudah perhatikan, Paulus memberi satu penekanan yang sangat yang sangat kuat terhadap penyampaian firman-Nya ini, saudara. Dia mau mengatakan kepada jemaat yang menerima suratnya bahwa mengenai Paskah ini merupakan suatu tradisi iman yang sangat penting. Untuk itu dia berkata, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sudah perhatikan, saudara. Sudah perhatikan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ada suatu kemungkinan bahwa di dalam situasi jemaat ini, Paskah dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan mungkin tidak bermakna buat mereka. Barangkali mereka tidak menganggap Paskah sebagai sesuatu yang sangat perlu difikirkan urgensinya, sangat perlu difikirkan. Ini menjadi sesuatu yang vital sekali bagi iman kita, saudara. Untuk itulah Paulus menegaskan kepada mereka bahwa sesuai dengan kitab suci, Paulus menggunakan seluruh Alkitab, khususnya nubuat tentang Sang Mesias, saudara, sebagai dasar untuk mengatakan dia sudah mati, saudara. Lalu kemudian dia dikuburkan dan akhirnya dia dibangkitkan, saudara. Sesuai dengan kitab suci. Dan itu merupakan hal yang penting sekali untuk jemaat ketahui dan jemaat hayati. Saudara, Paulus ingin menegaskan kepada mereka, jika kalian memandang Paskah ini bukan sesuatu yang penting, maka kalian sudah memiliki pemahaman iman yang salah.
Dia mengajarkan kepada jemaat itu untuk sekali lagi melihat Paskah sama penting, sama vitalnya dengan kelahiran Yesus dan kemudian kematian Yesus dan selanjutnya kebangkitan Yesus, saudara. Saudara perhatikan, ini yang diinginkan oleh hambanya Rasul Paulus untuk dikatakan jemaat Tuhan. Nah, pertanyaannya pada kita hari ini, adakah kita memiliki suatu cara pandang seperti jemaat di Korintus itu, saudara? Yang melihat Paskah hanya sekedar sesuatu yang biasa saja. Suatu tradisi yang tidak terlalu perlu dipikirkan, saudara. Saya ingin mengatakan, seperti Paulus, saya juga ingin menegaskan, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah anggap Paskah ini bukan sesuatu yang vital buat kita. Ini sesuatu yang sangat vital. Khususnya kalau saudara baca ayat yang ke-17. Saudara perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara coba perhatikan baik, saudara. Ada logika apa yang muncul di sana, saudara? Ada logika apa yang muncul? Lah, ini sesuatu logika yang sangat vital, saudara. Di sini dikatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Nah, kalau dikatakan tidak dibangkitkan, berarti kan sebelumnya kematian dulu. Artinya Yesus mati dulu. Nah, ini yang sangat vital yang mau dibicarakan di sini. Bahwa sesungguhnya seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka kita tidak memiliki suatu keyakinan yang kokoh terhadap kematian Yesus. Sekalipun kematian Yesus merupakan suatu pengorbanan atas dosa-dosa kita, saudara. Tapi yang menarik bahwa seandainya Kristus tidak pernah bangkit, maka kematian itu menjadi satu kematian yang tidak memiliki suatu makna buat kita, saudara. Maka di sini digunakan kata sia-sialah. Sia-sialah. Apa arti sia-sialah? Sia-sia berarti tidak punya makna, tidak punya arti, tidak punya faedah. Bahkan di sini dikatakan seandainya dia tidak dibangkitkan, bukan cuma imanmu sia-sia, tapi kamu masih ada di dalam dosa. Dosa masih menguasai, dosa masih berdampak sangat kuat buat kehidupan kita, saudara. Lalu apa makna kematian Yesus? Saudara, kematian itu menjadi sesuatu yang rasanya tidak punya arti untuk memberikan kepada kita suatu penebusan. Saudara perhatikan ya. Di sini logikanya, Paskah ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan apa makna kematian Yesus buat kita sekalian dalam kaitannya dengan dosa. Kematian Yesus merupakan satu kematian bagi penebusan dosa, manakala kematian itu terkonfirmasi di dalam Paskah. Maka Paskah menjadi sesuatu yang sangat vital untuk memberi suatu legitimasi, memberi satu konfirmasi bahwa kematian Yesus di kayu salib benar merupakan suatu kematian untuk tujuan penebusan dosa buat orang berdosa. Paskah memberikan suatu pengesahan bahwa kematian itu merupakan kematian yang memiliki satu dampak penebusan bagi setiap orang berdosa. Saudara, gambarannya seperti ini, saudara. Misalnya saudara berurusan dengan perbankan, saudara ya. Misalnya saudara membuat pengajuan kepada pihak perbankan untuk suatu permohonan kredit misalnya. Saudara buat surat ya. Saudara buat surat dan mengajukan itu untuk bank. Dan kemudian banknya merespons dan mengatakan juga melalui surat, ya kami menyetujui permohonan saudara dan kami akan memberikan kredit saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membuat saudara mendapatkan kredit? Isi surat itu cukup, saudara? Rasanya kok seperti cukup, saudara ya? Karena itu berisi suatu tanggapan yang menyetujui permohonan kita. Tapi seandainya itu hanya berupa suatu isi surat tanpa ada sign, tanpa ada tanda tangan, bahkan cap yang melegalitas daripada ini benar dari bank itu, saudara, apakah bunyi surat itu punya makna, saudara? Oh, tentu saja tidak, saudara ya. Tidak.
Setiap orang bisa saja membuat surat semacam itu, saudara. Setiap orang bisa saja membuat menduplikat pernyataan-pernyataan bank, tapi tanpa sign, tanpa cap, bahkan tanpa meterai, saudara. Perhatikan, itu bukan sesuatu yang bersifat sah, legal secara hukum. Demikian juga dengan Paskah. Paskah ini semacam meterai. Paskah ini semacam suatu tanda legitimasi hukum bahwa sebetulnya apa yang dilakukan di kayu salib itu betul-betul sebagai suatu usaha penebusan dosa yang dikerjakan oleh Allah. Paskah menegaskan Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang melakukan penebusan dosa itu sendiri, saudara. Saudara, untuk itulah Paulus berkata, seandainya tidak ada Paskah, sia-sia iman kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, pada akhirnya di hari yang ketiga itu, saudara, Yesus bangkit. Maka perhatikan, saudara, ya, ada 3 rangkaian yang dibicarakan. Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Ini suatu pernyataan yang menegaskan rangkaian ini tidak bisa terputus. Dan khususnya Paskah, dia memberikan suatu legitimasi bahwa sesungguhnya kematian Yesus adalah kematian bagi penebusan dosa. Untuk itulah Paulus mengajak jemaat untuk melihat betapa pentingnya Paskah, saudara. Untuk itu manakala hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah, sebetulnya kita bukan hanya sekedar merayakan sebuah peristiwa kebangkitan, tapi kita merayakan suatu peristiwa legitimasi, saudara. Suatu legitimasi hukum, suatu hal yang membuat kita dapat berkata, saya sudah memiliki suatu kehidupan yang diampuni di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Inilah yang membuat Paskah penting dan juga sangat melegakan, sangat menguatkan, sangat membahagiakan bahwa di dalam Paskah itu ada berita kepastian. Saudara tidak boleh lagi ragu, saudara. Saudara tidak boleh lagi mengatakan, betulkah saya diampuni? Saya berdosa. Saudara, jangan gunakan keberadaanmu sebagai dosa, sebagai tanda pengandaian apakah Tuhan mengampuni atau tidak. Tapi pandang kepada Yesus yang sudah mati, tapi juga sudah bangkit. Kebangkitannya itulah yang membuat kita memiliki tanda kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa yang pasti. Amin, saudara. Amin. Itulah kenapa Paskah ini menjadi satu hal yang vital. Manakala hari ini kita merayakannya, kita diingatkan bahwa kita sudah memiliki suatu pengampunan dosa yang sah, yang legal secara hukum Allah. Dan manakala setiap hari Minggu kita merayakannya, kita itu disegarkan. Manakala saya mengatakan kepada saudara, hayo ke gereja, hayo ke gereja. Bukan sekedar untuk apa, saudara, untuk mengatakan ke gereja itu wajib. Bukan, saudara. Tapi ke gereja itu membuat kita setiap hari dikuatkan. Setiap waktu dikuatkan. Bahwa benar di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Setiap hari Minggu kita datang beribadah. Kita bersama-sama beribadah. Kita merayakan pengampunan dosa yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Inilah hal pertama yang saya mau bicarakan di dalam momentum Paskah ini. Dan hal yang kedua, saudara, Paskah itu bicara soal kehidupan yang secara resmi, saudara. Saya menggunakan kata resmi, saudara. Yang secara resmi sudah diberikan kepada kita oleh Allah yang mengampuni kita sekalian. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat vital, saudara. Sesuatu yang sangat-sangat penting, saudara. Mengapa, saudara? Oleh karena kita seringkali tidak begitu yakin, mungkin, saudara, ya. Tadi saya sudah sebut di atas, ya. Apakah sungguh saya sudah memiliki kehidupan di dalam Tuhan Yesus? Banyak sekali pembanding-pembanding, saudara, ya. Kalau misalnya saya gagal, apakah kemudian Tuhan Yesus itu juga ikut gagal? Kalau saya kemudian sangat berdosa, apakah pengampunan dosa Tuhan Yesus itu tidak cukup, saudara, sehingga saya tidak memperoleh kehidupan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan semacam itu seharusnya tidak ada lagi dalam pikir orang Kristen. Karena di dalam Tuhan Yesus, saudara, di dalam Tuhan Yesus
ada suatu tanda kehidupan yang pasti yang dilegitimasi melalui kebangkitannya di dalam peristiwa Paskah, saudara. Maka sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus kita sudah memiliki suatu kehidupan yang pasti, saudara. Saudara, ini hal yang penting yang saya mau katakan, bahwa sesungguhnya tradisi Paskah Kristen ini berakar dari tradisi Paskah Israel. Saudara, kalau saudara melihat dalam Keluaran 12, saudara, dan Bilangan 9, saudara akan melihat bagaimana pentingnya Paskah bagi orang Israel. Dan ketika mereka tidak merayakan Paskah, saudara, coba saudara baca baik ya, mereka akan dihukum mati. Akan dihukum mati. Kenapa, saudara? Karena Paskah itu merupakan suatu tanda peringatan bahwa Allah telah memberikan kebebasan bagi mereka dari perbudakan orang Mesir, saudara. Maka itu harus peristiwa besar yang harus mereka rayakan dan wajib hukumnya untuk mereka rayakan. Setiap kali mereka tidak merayakannya, maka mereka dihukum mati, saudara. Saudara, apa yang paling vital di sana? Ada beberapa hal yang paling vital, tapi ingin saya katakan yang paling vital di dalam peristiwa Paskah itu adalah manakala mereka itu disuruh untuk menyembelih domba, saudara ya. Dan kemudian darah domba itu dioles di mana, saudara? Di palang pintu mereka ya, di atas dan di samping-sampingnya. Lalu kemudian, saudara, manakala tulah ke-10 itu Tuhan nyatakan, di mana anak-anak sulung Mesir itu akan dihabisi Tuhan. Saudara perhatikan, manakala Tuhan turun untuk menghabisi setiap anak sulung itu, manakala Tuhan melihat ada tanda darah domba di setiap palang pintu daripada orang Israel itu, Tuhan melewatkan mereka. Tuhan melewatkan, ini yang namanya Passover. Tuhan melewatkan mereka sehingga tidak ada kematian anak sulung di dalam rumah-rumah orang Israel. Tapi setiap setiap rumah yang tidak memiliki tanda itu, saudara perhatikan, mereka harus mengalami suatu peristiwa kematian. Nah, ini yang paling penting, saudara. Maka di dalam tradisi Paskah orang Israel itu, mereka diwajibkan untuk apa, saudara? Untuk mengolesi lagi, mengulangi lagi peristiwa Paskah itu, di mana mereka mengolesi darah domba di palang pintu mereka untuk sekali lagi mengingat peristiwa yang sangat penting itu, yaitu Passover. Saudara, pertanyaan saya, manakala Paskah Kristen kita rayakan, apakah tanda Passover buat kita sekalian? Apakah tanda Passover itu? Saudara, ini yang sangat menarik. Tanda Passover bagi kita bukanlah kita saudara mengolesi darah domba di palang pintu kita, tapi justru Passover itu terjadi melalui apa, saudara? Terjadi melalui peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri, saudara. Peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri merupakan satu tanda Passover buat kita, saudara. Mari saudara perhatikan ayat yang ayatnya yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26. Di sana dikatakan apa, saudara? Di sana dikatakan musuh terakhir yang dibinasakannya ialah maut, saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-54, mari perhatikan 54 berkata apa, saudara? 54 itu berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum. Taurat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, apa yang dibicarakan firman Tuhan? Di sana dikatakan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus, saudara. Tuhan sudah makan maut itu, saudara. Menelan maut itu. Sini dikatakan apa, saudara? Musuh terakhir yang kemudian dikalahkan ialah maut itu. Maka manakala Paskah itu terjadi, ini satu tanda bahwa tidak ada lagi sengat maut. Maka bentuk pernyataannya berupa satu pertanyaan. Hai maut, di manakah
sengatmu. Itu mau menegaskan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi kuasa maut. Manakala dia bangkit, itu satu tanda bahwa maut telah dikalahkan. Maka Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, merupakan satu tanda Passover buat kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh kematian sudah dilewatkan dari orang-orang percaya. Dan kita memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan sejati di dalam hidup kita sekalian. Amin, saudara. Amin. Mari kita perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Ini merupakan sebuah penegasan. Di sana dikatakan apa, saudara? Ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara perhatikan logikanya, saudara. Melalui Adam, saudara, orang itu bersekutu di dalam kematian. Maka semua orang berdosa mati, saudara. Tetapi melalui Kristus, setiap orang berdosa yang ditebusnya, saudara, bersekutu di dalam kehidupan kekal. Inilah yang diikat kepada kita melalui peristiwa Paskah, manakala kita adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus Tuhan Yesus, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah ragukan. Di dalam kehidupan kita ada kehidupan sejati. Di dalam kehidupan kita ada kepastian kehidupan yang sudah diperlekatkan kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus dan dilegitimasi, disahkan melalui peristiwa Paskah, saudara. Oh, saudara, apakah ini maknanya buat kita sekalian? Apakah ini maknanya buat kita sekalian? Mari kita baca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-58. Di sana dikatakan apa, saudara? Tapi karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, saudara, perhatikan dengan baik, saudara. Di sana ada suatu pengajaran, dorongan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Jangan goyah, berdirilah teguh. Sungguh-sungguh memandang kepada Allah, karena di dalam Dia tidak ada kesia-siaan. Saudara, saya mau katakan ini juga ingin kita hayati hari ini. Melalui Paskah, mari kita membangun suatu spirit kehidupan yang teguh. Jangan goyah, jangan biarkan kita hidup dalam kegentaran. Memandang kehidupan secara positif, membangun mindset untuk melihat kehidupan secara optimis, saudara. Perhatikan dengan baik, saudara. Ini merupakan sesuatu yang betul-betul kita harapkan untuk menjadi dasar bagi kehidupan kita setiap hari. Saudara, perhatikan baik, saudara. Perhatikan baik, saudara. Ini yang kita harapkan melalui penghayatan Paskah. Kita memiliki suatu spirit hidup yang kokoh, yang teguh. Saudara, saya tidak katakan bahwa hari ini mudah kita hadapi. Benar, kita sedang menghadapi suatu krisis kehidupan, saudara. Suatu krisis kehidupan yang dihadapi oleh setiap orang. Tapi ini berita indahnya, saudara. Kalau kita menghadapi krisis kehidupan ini dengan suatu modal kehidupan, akan berbeda dengan mereka yang menghadapi krisis kehidupan dengan tanpa modal kehidupan. Yang saya mau katakan apa, saudara? Pernahkah saudara sungguh menghayati di dalam diri kita ini sudah ada kehidupan yang sejati, saudara? Dan itulah yang menjadi modal bagi kita dalam memandang, merespon, dan menghadapi krisis kehidupan kita hari ini. Tentu sangat logis, bukan, saudara? Manakala kita menghadapi suatu kehidupan, manakala kita menghadapi suatu kebutuhan dengan tanpa modal dan dengan punya modal, saudara. Manakala saudara menghadapi suatu kehidupan dengan tanpa modal, pasti ini akan apa, saudara? Akan sangat menyusahkan, bukan?
Tapi manakala saudara menghadapi suatu kebutuhan dengan punya modal, itu lebih mudah buat kita. Yang saya mau katakan, manakala kita menghadapi krisis kehidupan ini, sebagai orang yang tanpa modal, pasti kita akan susah, banyak mengeluh, banyak menggerutu, banyak banyak keluhan-keluhan yang membuat kita betul-betul merasa menderita, saudara. Tapi manakala kita menghadapinya dengan kehidupan, yaitu modal kehidupan yang Tuhan sudah berikan, akan berbeda, saudara. Kita akan memandang kehidupan ini secara optimis, secara sangat positif, bukan sebaliknya negatif. Kita membangun suatu spirit kehidupan yang kuat di dalam menghadapi apa yang sementara kita hadapi. Kenapa, saudara? Karena di dalam diri kita ada kehidupan yang secara resmi sudah Allah berikan. Adakah saudara menghayatinya seperti itu? Inilah berita Paskah. Inilah kekuatan Paskah. Dimulai daripada kita membangun. Paskah itu penting. Paskah itu memiliki suatu kehidupan yang secara resmi sudah diberikan kepada kita, saudara. Dia akan berdampak pada apa? Kekuatan kita untuk menjalani kehidupan. Berdiri teguh. Jangan berpatokan pada spirit kesia-siaan. Tapi dikatakan firman Tuhan, marilah membangun suatu spirit kehidupan yang tidak sia-sia. Artinya kita kuat, kita kokoh dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin, saudara. Amin. Selamat Paskah. Selamat memandang kehidupan dengan modal kehidupan. Selamat menjalani kehidupan dengan spirit optimis. Tuhan menyertai dan menguatkan kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah demikian mendorong kami untuk melihat betapa pentingnya Paskah bagi kami sekalian. Memberikan suatu dasar kehidupan yang kokoh, bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan yang sangat menguatkan kami semua. Untuk itu Tuhan, mampukan kami melalui Paskah membangun suatu spirit kehidupan yang optimis, dan sungguh-sungguh meyakini bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami setiap hari. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.